Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimatul Hasanah, Stambuk F55117005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu konsep desain solid dan desain pattern. Baiklah, seperti yang kita lihat, desain solid adalah prinsip untuk pembuatan sebuah kelas atau interface yang baik dan benar. Jadi, pada penjelasan kali ini, di sini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan sebuah kelas atau interface yang baik dan benar. Dan di mana di sini prinsip solid terdiri dari 5, yaitu yang pertama single responsibility principle, yang kedua open close principle, yang ketiga Liskov substitution principle, yang keempat interface segregation principle, yang keempat dependency inversion principle. Baiknya saya akan menjelaskan salah satunya satu-satu, yaitu yang pertama single responsibility principle, di mana di sini seperti yang kita tahu merupakan single responsibility principle merupakan satu kelas hanya boleh mengerjakan satu tujuan atau hindari atau menghindari menciptakan kelas yang mengerjakan banyak hal. Ketika kelas sudah mengerjakan beberapa tujuan, maka kelas tersebut harus dipecahkan menjadi kelas yang baru. Nah, itulah fungsinya dari single responsibility principle. Seperti coding yang kita lihat, itu merupakan contoh dari single responsibility principle. Baiklah, yang kedua yaitu open close principle, di mana open close principle itu maksudnya prinsip kedua ini adalah misalnya ada sebuah pekerja yang mengerjakan sesuatu. Nah, ketika sesuatu yang dikerjakan itu telah selesai, maka datang lagi seseorang yang satu ingin melanjutkan pekerjaan dari si A yang tadi ini. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya si B ini mengerjakan sesuatu tanpa merubah sama sekali pekerjaan dari si A ini. Dia tinggal menambah begitu. Nah, dalam ini seharusnya si B itu cuman dapat mengenstance kelas yang dibuat oleh si pekerja A yang tadi. Nah, begitu si pekerja B tadi ini tidak perlu lagi mengutak-atik pekerjaan yang telah dibuat oleh si A yang tadi. Contohnya seperti ini. Kodenya seperti ini. Nah, selanjutnya Liskov substitution principle. Nah, pada di sini dia merupakan kelas induk yang dapat dengan mudah digantikan dengan kelas turunannya dan tanpa harus menghancurkan keseluruhan aplikasi. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya interface segregation principle. Nah, pada bagian interface segregation principle ini itu memiliki tujuan yang spesifik, lebih baik daripada hanya satu interface namun memiliki banyak tujuan. Nah, contohnya itu seperti ini. Selanjutnya itu dependency inversion principle. Nah, kita di sini bagian terakhir pada solid, pengertian dari prinsip ini itu adalah bahwa kelas yang dikategorikan sebagai high level kelas tidak boleh bergantung pada low level kelas, tetapi harus tergantung pada abstraksi. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya itu setiap kelas tidak boleh berinteraksi secara langsung. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kedua kelas tersebut. Lalu bagaimana kelas itu berkomunikasi? Yaitu bagaimana dengan menggunakan
interface. Selanjutnya itu adalah desain pattern, dan mungkin cuman ini yang sempat saya jelaskan kalau tentang solid. Selanjutnya saya akan beralih ke desain pattern. Seperti yang kita lihat, desain pattern adalah pola-pola algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, dan secara gampangnya adalah kumpulan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman secara efisien. Di sini kenapa bisa ada penjelasan kenapa saya bilang secara efisien? Karena algoritma yang ada di desain pattern di desain merupakan salah satunya adalah untuk memangkas penggunaan memori. Selain itu, algoritmanya tidak melakukan proses yang sangat lama. Dan desain pattern juga itu memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama creation pattern, baru yang kedua structural pattern, yang ketiga behavioral pattern. Namun yang kita bahas kali ini, yang saya akan jelaskan itu cuman ada 7. Baiklah, salah satunya itu adalah desain pattern singleton. Di mana singleton adalah algoritma yang digunakan untuk pembentukan suatu objek yang membatasi pembentukannya hanya dengan satu kali. Contoh kode programnya itu seperti berikut ini. Selanjutnya itu yang kedua, factory method pattern. Gimana di sini yang dimaksud dari factory method pattern adalah suatu jenis desain pattern kreasional, artinya pattern model ini menangani pembuatan sebuah objek. Definisinya dari factory method pattern ini secara gampangnya adalah pola yang memungkinkan sebuah metode untuk menghasilkan return values yang sama. Adapun contoh programnya itu seperti berikut, seperti ini. Yang ke berapa ini? Selanjutnya itu abstract factory pattern, dimana yang dimaksud dari abstract pattern ini tidak jauh-jauh dengan factory pattern dan abstract factory. Abstract factory ini juga termasuk kategori desain pattern kreasional. Abstract factory ini dapat mendefinisikan setiap factory method menjadi operator baru, dan pattern abstract factory ini juga menyediakan sebuah interface untuk menciptakan objek yang terkait tanpa judul, menyatakan kelas implementasi dari interface ini. Contohnya itu seperti ini. Contoh kode programnya seperti ini. Selanjutnya yaitu pattern builder, di mana yang dimaksud dari pattern builder ini adalah pattern terakhir dari kategori kreasional pattern yang saya bahas tadi. Pattern ini didesain pattern yang menangani pembuatan sebuah objek. Dan pattern builder ini pattern terakhir dari kategori kreasional yang Anda bahas. Selanjutnya ganti pembuatan sebuah objek. Selanjutnya yaitu adapter pattern. Seperti yang kita lihat penjelasannya, yaitu adapter pattern merupakan bagian dari kelompok struktural pattern, dan juga adapter pattern digunakan untuk menghubungkan dua buah interface yang berbeda agar tetap terhubung dan tetap bekerja sama. Seperti contohnya ini, seperti kalau kita kayak kita memegang HP kan, kita itu ada WA, kita bisa membuka WA sama YouTube.
Nah, di situ kita bisa menggunakan interface yang sama. Interface yang sama walaupun kita berbeda situs. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, pattern facade. Pattern ini berfungsi untuk menyediakan sebuah antarmuka yang seragam dalam sebuah subsistem. Bisa dibilang facade ini menyediakan sebuah antarmuka pada level yang sudah tinggi, alias sudah berada pada level atas. Tujuannya agar subsistem yang berada di bawahnya lebih mudah digunakan. Antarmuka yang nantinya dihadapkan pada pengguna akan terlihat lebih sederhana, di mana pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana subsistem yang berada pada level bawah. Jadi ini kayak apa ya? Baru pattern proxy. Pattern proxy ini termasuk kategori desain pattern struktural, dan itu artinya menangani pengaturan struktur dari program. Pattern proxy ini digunakan untuk mencegah inisialisasi objek kelas sampai benar-benar dibutuhkan inisialisasi dari kelas tersebut. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan dari bagian-bagian dari pattern. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf, dan juga kejelasan kalau kurang jelas saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.